Kades Hoho itu bukan urusan ditatonya saja yang nyentrik, kepemimpinannya keren. Ini progres pembangunan kafe, bentuknya kapal pesiar. Nanti anak-anak muda bisa nongkrong di sini. Ombaknya ini kolam ombak untuk anak-anak ya. Ember tumpah ada juga. Kapal gorengnya 2 lapis, jadi 4 lapis sama makadam. Dulu sudah boleh dikatakan nakal. Di situ saya sering berantem, sering tawuran antar sekolah, tawuran antar kampung. Bagi Kang Deddy Mulyadi, pemimpin desa tak perlu sibuk tampil formal di kantor, karena lebih penting melihat langsung apa yang dialami rakyatnya. Hoho Alkaf, ex-kepala desa Purwasaba, Banjarnegara, hadir sebagai kepala desa dengan tampilan yang bagi sebagian orang mungkin mencengangkan. Tubuhnya penuh tato dan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Hoho membuktikan bahwa seorang kepala desa bisa tampil beda tanpa kehilangan esensi pemimpin yang sejati. Kades Hoho bukan sibuk merapikan citra, dia justru merombak cara pandang bahwa pemimpin desa tak harus tampil bersahaja atau menyembunyikan masa lalunya. Yang lebih penting dari itu semua adalah apa yang dia kerjakan untuk desanya. Dan dirinya berhasil mengubah stigma tersebut lewat bukti. Lewat kinerjanya mulai dari menata ulang bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, membenahi infrastruktur secara langsung, sampai turun tangan sendiri membantu warganya. Dari apa yang ditampilkan di media sosial tak jarang memancing rasa penasaran. Bagaimana transformasi sosok-sosoknya dan bagaimana kisahnya dalam menyumbangkan mobil pribadinya dan membangun jalan sepanjang 700 meter? Pak Kades ini tauladan bagi seluruh Kades Indonesia. Dan tauladan bagi para wanita. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita kembali dulu ke sosok yang satu ini. Pria yang akrab disapa Hoho Alkaf ini bernama lengkap Welas Yuni Nugroho. Kades Hoho mulai menjabat sebagai Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara sejak tahun 2019. Lahir pada tahun 1988 sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara, masa remajanya cukup penuh gejolak. Ia pernah terlibat dalam tawuran, minum minuman keras, hingga gemar menonton film bertema gangster yang kemudian membentuk citra anak nakal pada dirinya saat itu. Namun, latar belakang keluarganya tidak bisa dibilang biasa. Ibunya almarhum Haji Sri Hartarti dan ayahnya almarhum Haji Siswoyo Siswoharsono pernah menjabat sebagai kepala desa dan juga anggota DPRD Banjarnegara. Selain itu, Hoho juga tumbuh dalam lingkungan keluarga pengusaha konstruksi. Ia sempat bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta sebelum akhirnya fokus di bidang proyek infrastruktur dan penyewaan alat berat. Jadi bisa dibilang, dunia bisnis dan kerja lapangan bukan hal baru baginya, bahkan sebelum terjun ke dunia pemerintahan desa. Jauh sebelum menjabat sebagai kepala desa, Hoho Alkaf sudah menunjukkan kepeduliannya. Salah satu langkah nyata yang ia lakukan, memperbaiki jalan aspal sepanjang 700 meter yang menghubungkan Purwasaba dengan desa tetangganya. Jalan selebar 3 meter itu kini jadi akses penting. Cukup dilalui mobil dan sampai sekarang masih jadi jalur utama warga lintas wilayah. Begitu resmi duduk di kursi kepala desa, nama Hoho makin mencuat. Bukan karena janji-janji manis, tapi karena aksi nyatanya. Salah satu gebrakan yang paling menyita perhatian. Ia rela menyumbangkan mobil pribadinya untuk kebutuhan desa. Bukan untuk gaya, bukan untuk konten media sosial, dan bukan pula demi pencitraan. Mobil itu ia fungsikan sebagai ambulans darurat. Siap meluncur kapan saja untuk mengantar warga yang sakit, ibu-ibu yang hendak melahirkan, atau kebutuhan logistik mendesak, yang membuat publik angkat topi, di mana mobil ini murni dibeli dari uang pribadinya, bukan dari dana desa ataupun bukan dari dana sponsor. Gebrakannya tak berhenti sampai di situ. Kades Hoho berhasil dalam membangun ketahanan pangan desa Purwasaba. Salah satu sumber pendapatan yang cukup menjanjikan datang dari sektor peternakan ayam. Setiap hari, peternakan ini mampu menghasilkan hingga 2.500 butir telur. Bukan angka yang kecil, apalagi jika dilihat dari dampaknya terhadap kas desa.
Setidaknya ada Rp800.000 yang rutin masuk ke pendapatan asli desa setiap harinya. Tak hanya fokus pada hasil ternak, Hoho juga melihat peluang lain dari peternakan sapi, yakni produksi biogas dari kotorannya. Selain daging dan susu, kotoran sapi kini tak lagi dianggap limbah. Dengan teknologi sederhana, kotoran itu diolah menjadi energi alternatif untuk memasak, hemat gas, hemat biaya, dan lebih ramah lingkungan. Lalu pemanfaatan sawah bengkok, yaitu lahan desa yang selama ini hanya jadi hak pengelolaan Kades dan perangkat desa. Di bawah kepemimpinan Hoho, sebagian lahan ini diaktifkan kembali untuk produksi pangan. Hasilnya, ketersediaan beras untuk ketahanan pangan lokal dan keuntungan dari panen bisa dialokasikan ke program sosial desa. Salah satu langkah strategis yang diambil Hoho Alkaf adalah mengembangkan budidaya ikan nila. Bukan sekadar coba-coba, program ini terbukti mendatangkan hasil nyata. Dari kolam-kolam yang dikelola, produksi ikannya tembus 2 ton. Dan bukan cuma produktif, secara ekonomi pun sangat menguntungkan. Keuntungan bersih yang dihasilkan mencapai Rp30 juta setiap bulan. Tak hanya lihai dalam menggerakkan roda perekonomian desa, Kades viral ini juga aktif dalam masalah tata kelola pemerintahan desa. Satu hal penting yang berhasil diselesaikan Hoho adalah soal hak tunda perangkat desa menjelang pensiun. Setiap perangkat desa yang diangkat sebelum aturan baru yang mencabut hak ini sebenarnya masih berhak atas tanah kelola sebagai bentuk penghargaan. Selama bertahun-tahun, hak ini seperti digantung. Tak ada kepala desa sebelumnya yang berani mengambil keputusan. Tapi Hoho memilih untuk bertindak. Setelah berkonsultasi dengan Inspektorat dan Bapermades Banjarnegara, ia akhirnya menuntaskan penyerahan hak tersebut kepada 4 perangkat desa. Bukan sekadar soal administratif, ini bentuk pengakuan atas pengabdian mereka yang nyaris terabaikan. Di sisi lain, Kades Hoho Alkaf diam-diam sedang membangun surga kecil di tengah desa. Sebuah kolam renang modern yang katanya bakal jadi pusat belajar renang anak-anak desa. Saat meninjau langsung proyeknya, Hoho dengan santai bilang kalau kolam renang itu bakal rampung dalam sebulan. Tapi ini bukan cuma soal bisnis. Kades yang satu ini punya misi mulia, memastikan anak-anak SD di desanya bisa belajar berenang tanpa harus ke kota. Dan yang bikin makin keren, air kolamnya diambil langsung dari mata air alami, sumur Serowong yang jernih, segar, dan aman. Belum selesai membuat geger dengan proyek kolam renang di tengah sawah, Kades Hoho kembali membuat kejutan. Kali ini ia sedang mempersiapkan tempat hiburan dan kuliner yang digadang-gadang bakal jadi ikon baru desa. Sebuah kafe 2 lantai lengkap dengan rooftop kece dan ruang VVIP ber-AC. Untuk penggemar suasana santai tapi tetap estetik, rooftop di lantai 2 bakal jadi spot favorit. Anak-anak muda bisa ngopi, orang tua pun bisa ikut nongkrong asyik sambil menikmati pemandangan pegunungan yang indah. Dengan konsep yang segar, fasilitas lengkap, dan harga yang ramah di kantong, bukan tak mungkin Desa Purwasaba akan naik kelas menjadi destinasi wisata lokal yang hits dan beda dari yang lain. Di tengah sorotan publik yang seringkali hanya fokus pada penampilan luar Hoho Alkaf, justru membalikan arah perhatian ke hal yang lebih substansial, kerja nyata. Banyak yang awalnya mencibir karena tubuhnya dipenuhi tato, bahkan penampilannya jauh dari kesan pejabat desa. Tapi secara perlahan, stigma tersebut patah satu persatu ketika hasil kerjanya mulai bicara. Ia membawa semangat kepemimpinan transformasional, menggerakkan, menginspirasi, dan mengubah wajah desa lewat pendekatan yang progresif. Bukan hanya mengelola, tapi menciptakan perubahan. Ia tak tinggal di balik meja, melainkan turun langsung ke lapangan, memperbaiki jalan, pengadaan ambulans darurat, hingga pembangunan fasilitas edukatif dan ramah anak seperti kolam renang alami. Ia juga mengubah atap kantor desa menjadi kafe rooftop multifungsi, tempat di mana ide dan kolaborasi tumbuh tanpa ada sekat birokrasi. Legitimasi Hoho Alkaf sebagai pemimpin pun bukan datang dari pencitraan semata. Pada Pilkades 2019, ia menang telak dengan suara mayoritas mutlak. Jumlah suaranya mencapai 1.900 suara. Bahkan total suara 2 lawannya jika digabung pun masih kalah. Kemenangan itu jadi bukti nyata bahwa warga tak lagi terjebak dalam penilaian permukaan. Masyarakat melihat lebih dalam. Ide-ide, rekam jejak, dan keberanian Hoho membawa perubahan.
Tak berhenti hanya di program-program desa, Ho Alkaf juga terus mengembangkan diri. Di tengah kesibukannya sebagai kepala desa, ia kini tengah menempuh pendidikan S2. Langkah ini bukan semata demi gelar, melainkan bentuk keseriusan dalam memimpin dengan pengetahuan dan visi yang lebih luas. Tak hanya itu, Ho bahkan berencana membeli ambulans untuk desa menggunakan dana pribadinya. Menurutnya, kebutuhan ambulans sudah sangat mendesak dan keselamatan warga jauh lebih penting dari urusan administratif. Meskipun kerja nyatanya terpampang dan berseliweran di media sosial, Kades Ho masih belum lepas dari berbagai hujatan dan cibiran. Merespon hal tersebut, ia dengan percaya diri membalas cemoohan tersebut dengan menantangnya melalui prestasi yang pernah ditorehkan. Ia menambahkan, bahkan seseorang yang sekolah tinggi pun belum tentu bisa menjadi pemimpin. Hal ini dikarenakan untuk menjadi pemimpin banyak hal yang akan dikorbankan. Saya berani bertaruh, nggak mungkin saya kalah. Membalas cibiran dengan prestasi ya Pak Ho ya. Iyalah, kita bertarung prestasi aja, jangan bertarung saling menjatuhkan. Buat apa? Lu juga udah tua,